asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua umum PKI itu Aidit, Mbak Alawi, Muso, Mbak Alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Clear? Berbagai macam, dari pemalsuan kuburan, kemudian doktrin-doktrin sesat, kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Maka semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini nggak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Yang kedua, kepada kaum Alawi, hentikan rencana Anda ini. Sejarah komunisme di tanah Arab dan Timur Tengah. Apakah komunisme pernah tumbuh dan berkembang di tanah Arab dan Timur Tengah? Jawabannya, pernah. Bahkan pernah berjaya sebelum digempur habis-habisan oleh Amerika yang berkoalisi dengan para rezim dan tokoh lokal Arab lain yang pro-kapitalis. Sejak era Perang Dingin yang berkobar antara blok kapitalis Amerika dengan blok komunis Soviet. Ditulis oleh Sumanto Al-Qurtubi. Amerika tidak ingin komunisme berkembang di Timur Tengah dan di mana saja di belahan dunia ini, karena ia bisa mengganggu keamanan, kelangsungan, dan stabilitas kapitalisme. Oleh karenanya, Amerika berupaya sekuat tenaga untuk melenyapkan ideologi komunis di berbagai negara. Motif utama Amerika tentu saja ekonomi, bukan agama. Palestina, Mesir, Lebanon, Yordania, Irak, Iran, Suriah, Aljazair, Maroko, dan lain sebagainya dulu pernah menjadi sarang komunis. Bahkan komunisme juga pernah tumbuh dan berkembang di Arab Saudi. Pendukung komunisme di Timur Tengah berasal dari berbagai agama dan etnis: Muslim, Yahudi, Kristen, Arab, Kurdi, Persia, Azeri, Armenia, dan lain sebagainya. Di tanah Arab dan Timur Tengah, komunisme berkembang sejak 1920-an setelah revolusi Bolshevik tahun 1917 yang dipimpin oleh Vladimir Lenin, yang berhasil menumbangkan kekuasaan para Tsar dan menandai berdirinya Uni Soviet. Beberapa tokoh beken Timur Tengah pendukung komunisme kala itu termasuk Hussein al-Rahal, tokoh Marxis Irak pertama; Joseph Rosenthal, Yahudi kelahiran Palestina tapi aktif di Mesir; Mahmud Husni al-Urabi, tokoh Muslim; Anton Marun, tokoh Kristen Koptik; Rajwan al-Hilu yang kemudian menjadi sekjen Partai Komunis Palestina. Tokoh lain adalah Fuad al-Samali dan Yusuf Yasbak. Keduanya tokoh Partai Komunis di Lebanon. Emile Habibi, Bulus Farah, Mukhlis Anir, dan masih banyak lagi. Para tokoh komunis Arab, baik Muslim maupun bukanlah hanya menjadi aktivis dan simpatisan ideologi komunisme, tetapi bahkan mendirikan partai komunis di daerah mereka masing-masing. Partai-partai komunis Arab ini kini banyak yang terkubur dalam limbo sejarah
tetapi sebagian masih eksis dengan mengubah nama atau melebur dengan partai atau ormas lain. Contohnya Partai Komunis Palestina, Al-Hizb Al-Syu'i Al-Falistini, yang kelak berganti nama menjadi Partai Rakyat Palestina, yang kemudian ikut bergabung dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Hanya orang-orang yang pikun sejarah dan rabun wawasan sajalah yang menganggap komunis itu ateis. Komunisme adalah sebuah filosofi, sistem, ideologi, dan gerakan sosial politik ekonomi yang bersifat lintas agama, lintas etnis, dan lintas suku bangsa. Secara konseptual, komunisme itu tidak ada hubungannya dengan ateisme yang selama ini disalahpahami oleh banyak pihak termasuk di Indonesia. Bahwa ada orang komunis yang ateis, memang yes. Tetapi tidak semua pendukung komunisme itu ateis. Banyak dari mereka yang berasal dari kelompok agama alias kaum teis, termasuk di kawasan Tanah Arab dan Timur Tengah, mana pendukung komunisme adalah kaum agama. Karena itu, yang mengatakan komunis sama dengan ateis adalah propaganda murahan. Itu hanya akal-akalan Orde Baru. Komunisme dari bahasa Latin communis, yang berarti umum, bersama, universal, adalah sebuah filosofi dan ideologi sosial politik ekonomi yang bertujuan menciptakan sebuah masyarakat komunis, yakni sebuah masyarakat yang berbasis pada sistem, struktur, dan tatanan sosial politik ekonomi yang egaliter tanpa kelas. Dalam perkembangannya, ada berbagai mazhab komunisme seperti Marxisme, Leninisme, anarkisme, dan lain-lain sebagainya. Para sarjana dan sejarawan berselisih pendapat tentang asal-usul komunisme. Karl Marx berpendapat komunisme sudah ada sejak dahulu kala dan dipraktekkan oleh kelompok-kelompok suku hunters dan gatherers. Marx menyebut mereka sebagai masyarakat komunis primitif karena pola hidup mereka, meskipun simpel, bertumbuh pada asas egalitarianisme dan kolektivisme atau komunalisme. Ada pula sarjana seperti Richard Pipes yang mengatakan asal-usul komunisme itu dari Yunani kuno. Yang lain menyebut komunisme berasal dari gerakan Mazdak di Persia pada abad ke-5 Masehi. Jadi hanya orang-orang yang pikun sejarah dan rabun wawasan sajalah yang menganggap komunis itu ateis. Sumanto Al-Qurtubi adalah dosen antropologi budaya dan Kepala Komite Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran, Arab Saudi. Selain itu, ia juga senior scholar di National University of Singapore. Sebelum hijrah menjadi akademisi di Arab Saudi, ia pernah mengajar di University of Notre Dame, South Bend, Indiana, dan Boston University, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Demikian kura-kura. Tagar Lambe Sundel.